berjumpa lagi dalam Mopel Matematika. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Pada pertemuan kali ini, KD-nya adalah, sedangkan tujuan pembelajaran adalah, hari ini kita akan membahas tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ya. Pemfaktoran bentuk aljabar. Dalam pemfaktoran bentuk aljabar terdapat 4. Yang pertama yaitu pemfaktoran bentuk AX plus AY. Yang kedua yaitu pemfaktoran bentuk X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat dan X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Yang ketiga yaitu pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Dan yang keempat adalah pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Yang pertama yaitu pemfaktoran bentuk AX plus AY. AX plus AY sama dengan A dalam kurung X plus Y. Langkah-langkahnya, yang pertama kita perhatikan dulu angkanya, lalu kita cari FPB. Yang kedua, perhatikan konstanta dengan syarat harus ada di semua suku dan kita ambil pangkat yang terkecil. Contoh soal ya, coba diperhatikan. Yang pertama, 6x kuadrat plus 12x. Nah, coba yang pertama tadi apa? Perhatikan angka. Di sini ada angka 6 dan angka 12. Nah, 6 dan 12 FPB-nya berapa? Ya, betul. FPB-nya adalah 6. Lalu kita perhatikan konstantanya. Yang pertama harus ada di semua suku. Nah, ini ada X kuadrat dan ada X, berarti ada di semua suku ya. Kita ambil pangkat yang terkecil, berarti X. Nah, di sini ada 6X. Setelah itu, kita bagi 6X kuadrat kita bagi dengan 6X. Hasilnya berapa? Ayo, kemarin pembagian sudah ya. Iya, hasilnya adalah X. Lalu, suku yang kedua, 12X dibagi dengan 6X. Iya, benar. Hasilnya adalah 2. Jadi, 6X kuadrat plus 12X pemfaktorannya adalah 6X kali X plus 2. Lanjut ya ke contoh berikutnya. 24X plus 16Y. Langkahnya sama seperti yang tadi. Kita lihat ada 24 dan ada 16. FPB-nya berapa? Ya, FPB-nya adalah 8. FPB-nya adalah 8. Lalu kita lihat konstantanya. Di sini ada X, di sini ada Y. Harus ada di semua suku. Tidak memenuhi ya, karena di sini tidak mempunyai X, di sini tidak mempunyai Y. Berarti di sini kita tuliskan 8 saja. Lalu kita bagi 24X dibagi 8, hasilnya adalah 3X. 16Y dibagi 8, hasilnya adalah 2Y. Lanjut ke contoh berikutnya. Yang C, 5AB pangkat 2C pangkat 3 min 15A pangkat 3 C pangkat 2. Caranya sama seperti tadi. Kita lihat dulu
angkanya. Sini ada 5, ada 15. Berarti FPB-nya berapa? Ya, FPB-nya adalah 5. Lalu kita perhatikan konstanta. Tadi syaratnya harus ada di semua suku dan kita cari pangkat yang terkecil. Kita lihat dulu A. Di sini ada A, di sini juga ada A pangkat 3. Kita ambil pangkat yang terkecil yaitu A. Lalu B. Di sini ada B kuadrat. Oh, di sini tidak ada. Tidak kita tulis. Lanjut. Sini ada C pangkat 3, di sini ada C pangkat 2. Kita ambil pangkat yang kecil, berarti C pangkat 2. Lalu setelah itu kita bagi 5A B pangkat 2 C pangkat 3 kita bagi dengan 5A C pangkat 2. Berarti tinggal berapa? Ya, B pangkat 2 dan C. Lalu suku berikutnya, min 15 A pangkat 3 C pangkat 2 kita bagi dengan 5 A C pangkat 2. Min 15 dibagi 5 hasilnya adalah min 3. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 C pangkat 2 dibagi C pangkat 2 habis. Jadi hasilnya ini. Lima AC pangkat 2 dikali dengan B pangkat 2C min 3A kuadrat. Sudah jelas ya? Oke, lanjut ke 2. Yaitu pemfaktoran bentuk X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat dan X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Nah, sebagai berikut pemfaktorannya. Langsung ke contoh soal. Yang pertama 16x kuadrat plus 16x plus 4. Nah, tadi kan bentuknya x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat ya. Berarti suku pertamanya harus berbentuk kuadrat, suku keduanya juga harus berbentuk kuadrat. 16x kuadrat ini kita jadikan kuadrat. Jadi 4x kuadrat. Suku yang terakhir 4 ini juga kita jadikan kuadrat. Jadi 2 kuadrat. Jadi A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 2. Rumus yang tadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan A plus B kuadrat. Kita cek dulu suku tengahnya apakah sama dengan 2AB. Jadi 2 dikali 4 dikali 2 hasilnya adalah 16. Oh, ternyata cocok. Suku keduanya atau tengah adalah 16. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini. Hasilnya adalah sini A plus B kuadrat. A-nya tadi 4, B-nya 2. Jadi 4x plus 2 kuadrat. Mudah ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu x kuadrat min 12x plus 36. Sama caranya seperti yang tadi. X kuadrat kita jadikan kuadrat adalah 1x kuadrat, sedangkan 36 adalah 6 kuadrat. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6. Ingat tadi rumusnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat sama dengan A min B kuadrat. Yang membedakan adalah ini. Suku keduanya tengahnya. Sini negatif, yang contoh pertama tadi positif. Rumusnya juga berbeda. Lalu kita cek apakah rumus ini bisa digunakan. Kita cek suku tengahnya. Apakah suku tengahnya itu adalah min 2AB
B. Ya, ternyata juga memenuhi min 2AB. 2 dikalikan 1 dikali 6 hasilnya adalah 12. Jadi bisa kita masukkan ke rumus ini. Jadi A min B kuadrat, karena A nya tadi 1, kita cukup menuliskan X min 6 kuadrat. Oke, lanjut ke yang ketiga, yaitu pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat berarti suku pertamanya itu harus berbentuk kuadrat dan suku keduanya juga harus berbentuk kuadrat. Jadi pemfaktorannya adalah A plus B dikali A min B. Lanjut ke contoh soal. Pertama itu adalah X kuadrat min 9. Kita rubah bentuknya menjadi kuadrat semua. Yang suku pertama jelas bentuknya kuadrat, yaitu 1X kuadrat. Suku yang kedua 9 menjadi 3 kuadrat. Nah, berarti bisa ya kita masukkan pakai rumus yang tadi. X kuadrat min 9 sama dengan X plus 3 dikali X min 3. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu 25 A pangkat 2 min 9 B pangkat 2. Sama yang seperti tadi, suku pertamanya kita bentuk menjadi kuadrat, yaitu 5A kuadrat. Suku keduanya jadi 3B kuadrat. Jadi ini juga bisa dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah 5A plus 3B dikali dengan 5A min 3B. Satu lagi contoh biar kalian lebih memahami lagi. Di sini ada 36 M kuadrat, ini suku pertamanya. Suku keduanya adalah M plus N kuadrat. Kita rubah 36 M kuadrat menjadi 6M kuadrat. Nah, jelas suku keduanya ini jadi satu paket, jadi M plus N kuadrat. Nah, ini juga bisa masuk ke rumus yang tadi. Jadi 6M plus suku keduanya tadi M plus N, 6N min M plus N. Nah, jangan lupa ya, ini hati-hati sekali. Ini ada tanda min. Kita masukkan ya, 6M plus M plus N. Nah, yang belakang ini 6M min M min N. Nah, kenapa kok ini negatif? Ada yang tahu? Nah, ini ada dalam kurung ya. Ini kurungnya kita hilangkan. Jadi sini min. Nah, ini ada suku yang sejenis. Karena ada suku yang sejenis, kita sederhanakan 6M plus M jadi 7M plus N. Sini 6M min M 5M min N. Oke, sudah paham ya? Lanjut ke yang keempat, yaitu pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan A sama dengan 1, yang kedua dengan A tidak sama dengan 1. Oke, dalam pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A sama dengan 1, ini kita pakai yang ini, yaitu X plus P dikali dengan X plus Q. Dengan syarat yang pertama, P dikali Q hasilnya adalah C. Hasilnya adalah C. Syarat yang kedua, P ditambah Q hasilnya adalah B. Ini syaratnya. Diingat-ingat ya nak ya. P dikali dengan Q hasilnya adalah C. P ditambah Q hasilnya adalah
B. Biar lebih paham, kita lihat contoh soal. Yang pertama, X kuadrat plus 7X plus 12. Nah, tadi ya, kalau dikalikan hasilnya adalah C, 12. Apabila ditambah hasilnya adalah B, yaitu 7. Kira-kira bilangan berapa ya? Apabila dikalikan hasilnya 12, apabila dijumlahkan hasilnya 7. Ya. P-nya 4, Q-nya 3. Coba kita cek. 4 dikali 3, 12. 4 ditambah 3, 7. Ya, berarti cocok ya. Bisa kita masukkan ke rumus X plus P, X plus Q. Jadi X plus 4 dikali dengan X plus 3. Mudah ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu X kuadrat plus 2X min 15. Sama seperti tadi. Kita cari. Apabila dikalikan hasilnya adalah negatif 15. Apabila dijumlahkan hasilnya adalah 2. Nah, kira-kira bilangan berapa itu? Iya, P-nya 5, Q-nya adalah negatif 3. Kita coba, kita cek. 5 dikali negatif 3, negatif 15. 5 ditambah negatif 3, hasilnya adalah 2. Cocok ya? Jadi kita bisa masukkan ke dalam rumusnya, yaitu X kuadrat plus 2X min 15 bisa kita faktorkan menjadi X plus 5 dikali X min 3. Biar lebih paham, saya kasih contoh satu lagi. Ini X kuadrat min 3X min 18, sama seperti tadi. Apabila dikalikan hasilnya adalah C, apabila dijumlahkan hasilnya adalah B. Kira-kira bilangan berapa? Apabila dikalikan hasilnya adalah negatif 18, apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Ya, P-nya 3, Q-nya adalah negatif 6. Jadi, bisa kita masukkan ke dalam rumusnya. X plus 3 dikali dengan X plus 6. Sudah paham ya? Lanjut ke pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 1. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi AX plus B dikalikan dengan AX plus Q per A dengan syarat, ya selalu ada syaratnya, dengan syarat P dikali Q sama dengan A dikali C. Dan syarat kedua, P plus Q sama dengan B. Diingat-ingat ya, apabila A-nya tidak sama dengan 1, P dikali Q hasilnya adalah A kali C. Apabila dijumlahkan hasilnya adalah B. Jadi perbedaannya ada di sini ya, di A dikali C. Apabila tadi sama dengan 1, apabila dikali C. Ini kalau A tidak sama dengan 1, apabila dikali hasilnya adalah A kali C. Yuk lanjut ke contoh. Contoh pertama, A yaitu 2X kuadrat plus 15X plus 18. Jadi di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 15, C-nya sama dengan 18. Nah, syaratnya tadi, apabila dikalikan hasilnya adalah A, C atau A kali C. Itu 2 dikali 18 adalah 36. Apabila dijumlahkan hasilnya adalah 15. Kira-kira bilangan berapa itu, Nak?
Ya, P sama dengan 3 dan Q sama dengan 12. Nah, bisa kita masukkan ke rumus yang tadi. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan AX plus P dikali dengan AX plus Q per A. Dengan A-nya tadi 2, terus P-nya 3, Q-nya 12. Oke, kita masukkan. Menjadi 2x plus 3 dikali dengan 2x plus 12 per 2. Nah, kita lihat suku yang pertama, apakah ada yang bisa dikeluarkan atau dibagi. Nah, tidak ada ya, di sini ada 2, di sini 3, jelas tidak mungkin bisa. Suku yang kedua, di sini ada 2x plus 12. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 2. 2x dibagi dengan 2 hasilnya adalah x. 12 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 6. Lalu kita sederhanakan. Nah, kita coret. Menjadi 2x plus 3 dikali dengan x plus 6. Jadi 2x kuadrat plus 15x plus 18 bisa kita faktorkan menjadi 2x plus 3 dikali dengan x plus 6. Lanjut ke contoh berikutnya. 2x kuadrat min 5xy plus 3y kuadrat. Dengan A sama dengan 2, B-nya negatif 5, dan C-nya sama dengan 3. Nah, harus memenuhi syarat yang tadi ya. Apabila dikalikan, hasilnya adalah AC, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Apabila dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 5. Kira-kira bilangan berapa itu? Nah, ya betul. P-nya adalah negatif 3 dan Q-nya adalah negatif 2. Min 3 dikalikan min 2 hasilnya adalah 6. Min 3 dijumlah dengan min 2 hasilnya adalah negatif 5. Sudah cocok ya. Jadi bisa kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Kita masukkan menjadi 2x min 3y dikali dengan 2x min 2y per 2. Nah, coba kita lihat ya. Kenapa di sini sukunya belakang ada y, di sini juga ada y. Nah, karena di sini adalah y kuadrat. Oke, seperti tadi kita sederhanakan apakah ada yang bisa kita keluarkan. Kita lihat suku pertamanya dulu. 2x min 3y, jelas tidak bisa. Yang sini 2x min 2y. Nah, ini duanya bisa kita keluarkan. 2x dibagi 2 jadi x, min 2y dibagi 2 adalah min y. Seperti tadi kita sederhanakan, kita coret. Nah, 2 dibagi 2 hasilnya menjadi 2x min 3y dikali dengan x min y. Lanjut ke contoh berikutnya agar kalian lebih paham lagi. Sini ada 6x kuadrat min 19x plus 10. Dengan A sama dengan 6, B sama dengan negatif 19, dan C-nya adalah 10. Nah, syaratnya yang tadi, apabila dikalikan hasilnya adalah 60, apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 19. Kira-kira bilangan berapa? Ya, P-nya adalah negatif 15 dan Q-nya adalah negatif 4. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Kita masukkan A-nya tadi 6 ya, berarti 6x. P-nya tadi negatif 15. Negatif 15 dikali dengan 6x plus Q. Q-nya adalah negatif 4, berarti 6x min 6 dibagi dengan A. A-nya 6. Seperti yang tadi.
kita keluarkan 6x min 15. Nah, ini bisa kita bagi jadi dengan 3. Kita bagi dengan 3. 6x dibagi dengan 3 adalah 2x. Min 15 dibagi 3 adalah min 5. Nah, suku kedua 6x min 4. Nah, kita bisa keluarkan duanya. Bisa kita bagi 2. 6x dibagi dengan 2 hasilnya adalah 3x. Min 4 dibagi 2 adalah min 2. Sedangkan 6 ini bisa jadi 3 dikali 2. Nah, bisa kita sederhanakan juga ya. Kita coret. 2-nya juga dicoret. Hasilnya menjadi 2x min 5 dikali dengan 3x min 2. Jadi 6x kuadrat min 19x plus 10 bisa kita faktorkan menjadi 2x min 5 dikali 3x min 2. Oke, cukup sampai di sini pemfaktoran bentuk aljabar. Untuk lebih pahamnya, nanti di kelas 8 kalian akan mendalami lebih dalam lagi tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang operasi pecahan bentuk aljabar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.